Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini kita membahas bagaimana cara mengusir setan dari diri dan lingkungan rumah dan lingkungan sekitar menurut Islam. Setan adalah musuh nyata bagi manusia, sebagaimana firman Allah, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah 35, Fatir, ayat 6. Islam memberikan tuntunan lengkap untuk melindungi diri dari gangguan dan bisikan setan. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Mengusir setan dari dalam diri. A. Membaca ta'awudz atau doa perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dianjurkan mengucapkannya saat marah, takut, ragu, was-was, dan ketika hendak membaca Al-Quran. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 99. B. Melazimi zikir dan doa harian. Rasulullah SAW sangat menganjurkan zikir pagi dan petang, serta doa sebelum tidur, sebelum masuk WC, dan ketika keluar rumah. Contoh zikir harian. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hadis riwayat Abu Dawud. C. Tertib melaksanakan solat wajib dan sunnah. Solat adalah perisai dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. D. Membaca Al-Quran. Setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. E. Menahan amarah dan bersabar. Setan sangat suka orang yang cepat marah. Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab," jangan marah. Hadis Bukhari 2. Mengusir setan dari lingkungan. A. Membaca surat Al-Baqarah di rumah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. B. Adab rumah dan keluarga. Mengucap bismillah saat masuk rumah dan makan, tidak membiarkan anak keluar saat maghrib karena setan berkeliaran. Menutup pintu dan wadah makanan dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Membersihkan rumah dari gambar makhluk hidup dan patung. Rasulullah SAW melarang gambar atau patung karena menjadi tempat kesukaan setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Memperbanyak salawat dan zikir di rumah, agar rumah tidak sunyi dari cahaya ruhani dan penuh dengan keberkahan. 3. Nasihat para ulama. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Syaitan masuk melalui celah kelalaian, maka bentengilah dirimu dengan zikir dan taat kepada Allah." Imam Nawawi menyarankan, biasakan membaca zikir-zikir ma'thurat dari Rasulullah SAW setiap hari sebagai pelindung diri dan rumah. Syekh Utsaimin, syaitan tidak akan kuat menghadapi rumah yang dipenuhi zikir dan ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulan, untuk mengusir setan dari dalam diri dan lingkungan. 1. Selalu berlindung kepada Allah. 2. Jaga zikir dan doa harian. 3. Baca Al-Quran, khususnya Al-Baqarah. 4. Jaga adab dan kebersihan lingkungan rumah. 5. Jangan tinggalkan salat. 6. Perkuat iman dengan ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Qs Ar-Ra'd 28. Demikian saudaraku cara-cara yang diajarkan dalam Islam menurut petunjuk Allah dan Rasulullah dalam membentengi diri dari godaan syaitan, baik dalam diri maupun di lingkungan rumah dan di lingkungan kita berada. Akhir kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.